Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu, la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyinal karim Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Usikum wa iyaya bi taqwallahi wa ta'atihi la'allakum turhamun. Haitsu qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Segala puji bagi Allah Jalla wa Ala yang selalu dan senantiasa memberikan nikmatnya yang luar biasa yang begitu banyak kepada kita sekalian, hingga di pagi hari yang penuh barokah ini Allah kembali pertemukan kita dalam majelis ilmu yang insyaallah penuh keberkahan, penuh dengan rahmat dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa ta'ala Rabbul Alamin, yang maha sempurna, yang maha adil dalam segala menentukan hukum-hukumnya. Tidak ada keadilan kecuali yang telah Allah tetapkan. Tidak ada keadilan yang paling adil dari kehidupan ini kecuali adalah hukum Allah Subhanahu wa ta'ala yang Allah tetapkan dengan penuh keadilan. Allah selalu mengingatkan kepada kita bahwa Allah tidak akan pernah berbuat zalim kepada hambanya. Allah tidak akan pernah berbuat menyakiti hambanya. Allah sediakan kita neraka, Allah sediakan kita surga adalah bukti keadilan Allah Subhanahu wa taala. Maka jika kita ingin menuntut keadilan, maka hanya keadilan Allah yang maha adil. Ketika manusia yang menentukan hukum, maka akan banyak intrik-intriknya, faktor-faktor X-nya yang sehingga yang seharusnya memutuskan dengan adil menjadi curang, menjadi berat sebelah dan seterusnya. Itulah manusia. Maka tidak ada yang berhak dipuji hukum kecuali hukum Allah. Tidak ada yang berhak diagungkan kecuali hukum Allah. Tidak ada yang patut kita junjung tinggi. Aturan dalam kehidupan ini adalah aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibadallah, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Oleh karenanya, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Apabila kalian bersyukur kepada Allah, yaitu menjunjung tinggi hukum-hukum Allah, maka Allah akan tambahkan nikmat kalian. Artinya solusi hidup dalam kehidupan ini, ketika kita merasa kehidupan ini buntu, tidak menemukan solusi yang terbaik, ketahuilah solusinya hanya kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dari sekian bentuk
pengamalan, bukti syukur kita kepada Allah Ta'ala adalah kita menuntut ilmu, menggunakan mata kita, menggunakan telinga kita, menggunakan badan kita untuk hadir di majelis ilmu. Dari sekian makna syukur, dari sekian bukti amalan, sebagai bukti kita bersyukur kepada Allah adalah menggunakan seluruh anggota badan kita dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan menggunakan seluruh harta apapun nikmat yang Allah berikan kepada kita, yang Allah terima, baik yang kita anggap kecil atau yang kita anggap besar, itu kita gunakan untuk mendukung, mensupport seluruh kepentingan di agama Allah ini. Maka para jamaah sekalian, nanti kita akan membahas siapa saja mereka-mereka yang bisa memberikan syafaat, ya. Selain daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siapa saja mereka yang bisa memberikan syafaatnya di yaumil qiyamah kelak. Ternyata adalah nanti kita akan paham bahwa termasuk orang-orang yang saleh. Siapa mereka? Orang-orang yang selalu menggunakan seluruh nikmat Allah untuk ibadah kepadanya. Maka sebelum masuk pada pembahasan kita, ada hal yang menarik, tawaran yang menarik yang nanti saya akan sampaikan di sesi terakhir, bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang kita akan lanjutkan kajian kita, yaitu tentang syafaat, macam-macam syafaat. Kemarin kita sudah bahas tentang apa itu syafaat di buku halaman 279, di buku yang lama, yang edisi lama. Kalau yang edisi baru yang warna putih ini, ya, itu di halaman 322 ya. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita memahami tentang macam-macam syafaat terlebih dahulu, seperti yang saya sampaikan di pertemuan yang lalu, kita akan mempelajari tentang siapakah mereka yang berhak memberikan syafaat selain daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau diringkas, syafaat itu ada dua yang kemarin kita sudah bahas. Nah, kemudian ada syafaatul uzma nanti, yaitu syafaat yang agung yang dimiliki oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, artinya yang Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sifatul al-ammah, sifatul al-khassah, sifat yang khusus, syafaat yang Allah akan berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanti ada sifat yang syafaat secara umum. Ya, bisa memberikan syafaat kepada orang-orang yang telah Allah berikan ridha-Nya. Nah, siapakah mereka yang bisa memberikan syafaat dalam makna syafaat umum ini? Ya. Nah, ini boleh dicatat karena di buku tidak ada secara khusus. Kalau di buku bentuk macam-macam syafaatnya secara umum, secara penjelasan poin-poinnya, ya, maka kita akan lebih pahami dulu siapakah orang yang berhak memberikan syafaat itu, ya, ya, selain Nabi Muhammad SAW. Kita sudah pahami bahwa syafaat itu maknanya adalah secara bahasa lawan dari kata witir, ganjil. Syafa' itu artinya genap, ya, artinya menggenapkan. Jadi sesuatu yang kurang. Ganjil kan hitungannya secara hitungan lawan daripada genap adalah ganjil, ya, 1, 3, 5, itu kan seterusnya, ya. Maka kalau kita pahami dalam penjelasan para ulama tentang sholat witir itu, banyak sekali Nabi SAW menjelaskan dalam hadisnya
Bahwa salat witir itu jumlahnya ganjil, bisa 1, bisa 3, bisa 5, bisa 9, ya. Hitungan-hitungan ganjil salat witir. Jadi kalau kita tidak bisa melaksanakan 3 rakaat, maka cukup 1 rakaat saja. Sebagian para ulama mengatakan salat witir ada yang wajib. Karena berdasarkan hadis Nabi bahwasanya Rasulullah bersabda, hendaklah kalian salat witir 1, 5, 3, 5 dan seterusnya. Itu menunjukkan perintah. Maka ini mengatakan sebagian ulama wajib. Sebagian lagi mengatakan sunnah muakkadah. Sunnah muakkad yang ditekankan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka lawan dari kata witir adalah asy-syafa', yaitu genap. Ya. Nah, artinya apa? Bahwa secara bahasa artinya menggenapkan sesuatu yang kurang. Maka syafaat artinya memberikan pertolongan atau menggenapkan atau melengkapi sesuatu yang kurang dari seorang hamba yang karena sebab dosa dan maksiatnya dia harus masuk dalam neraka. Kemudian ada syafaat yang Allah berikan kepada seseorang untuk memberikan syafaatnya lagi, ya, diberikan izin oleh Allah untuk memberikan syafaat kepada orang lain yang membutuhkannya, yang dikehendaki dan diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemarin kita sudah bahas ada ridha Allah tentang syafaat sudah pasti dan izin Allah Subhanahu wa taala. Dua-duanya ini harus terpenuhi. Ya. Kalau Allah tidak izinkan, Allah tidak ridhoi, tentunya tidak akan bisa. Baik orang yang memberi syafaat atau yang menerima syafaat. Jadi semuanya antara asy-syafi', orang yang memberikan syafaat, dan orang yang menerima syafaat itu. Ya. Baik. Kemudian para jemaah sekalian, berarti siapa saja mereka yang bisa memberikan syafaat? Jadi kalau boleh ditambahkan, jadi pertama jelas Nabi urutan pertamanya, Nabi kita Muhammad SAW atau para nabi, ya, para nabi itu para rasul itu urutan pertama. Kemudian urutan yang kedua, bahwa syafaat orang-orang yang atau makhluk Allah yang bisa memberikan syafaat adalah syafaatul malaikah, yaitu syafaatnya para malaikat. Mana dalilnya? Di antaranya adalah di Quran surah An-Najm, ya, ayat ke-26. Silakan dibuka. Bahwa ada syafaat malaikat. Surah An-Najm ayat berapa? 26. Surah An-Najm surah ke berapa? Surah ke berapa An-Najm? 53. Ayat ke-26. Tayyib. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa kam min malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum syai'an illa min ba'di ayyadzana Allahu liman yasha'u wa yarda. Dan berapa banyaknya malaikat di langit. Malak itu jamak dari malaikah. Sebagian para ulama bahasa mengatakan malaikat juga bagian dari jamak. Tapi yang lebih masyhur para ulama lughah itu bahwa malak itu jamak dari malaikatun. Malak, ya. Dan berapa banyak malaikat di langit, ya. La tughni syafa'atuhum, syafaat mereka sedikit pun tidak berguna. Nah, ini kalau yang ngerti bahasa Arab, kalau kalimat kata ganti syafa'atuhum, hum dalam ayat itu,
kembalinya kemana? Kata ganti orang ketiganya. Halo ibu-ibu. Dalam ayat tadi Allah Ta'ala berfirman, la tughni syafa'atuhum, tidak bermanfaat sedikit pun syafaat mereka. Hum itu mereka. Kembalinya kemana? Malaikat, bukan Allah. Artinya bahwa malaikat bisa memberikan syafaat, tetapi semua pun demikian tidak mungkin bisa illa min ba'di ayyadzanallahu liman yasha'u wa yarda. Tidak mungkin malaikat bisa memberikan syafaat tanpa adanya ridha dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, oleh karenanya maka syafaatul malaikah itu bisa kita dapatkan kalau Allah berkehendak. Ya. Dalam bentuk apa syafaatnya malaikat? Itu pertanyaannya. Dalam bentuk apa syafaatnya malaikat? Memohonkan ampunan kepada Allah terhadap si hamba itu. Maka sering kita dengar hadis Rasulullah SAW, hadis yang diriwayatkan muttafaqun alaihi Imam Bukhari dan Imam Muslim. Beliau mengatakan, ma yusbihul ibadu illa malakani. Tidaklah seorang hamba di pagi hari kecuali akan ada malaikat, dua malaikat mendampinginya. Dua malaikat mendampinginya. Fa'akhar fayaqul akhar, maka di antara keduanya saling mendoakan hamba-hamba Allah ini. Maka barang siapa yang berinfak di pagi hari, malaikat akan mendoakan, Allahumma ya Allah, gantilah orang yang berinfak ini, gantilah dengan harta yang lebih baik, dengan nikmat yang lebih baik orang yang berinfak ini. Didoakan oleh malaikat. Dan juga ketika seorang hamba itu tidak berinfak di pagi hari, juga malaikat mendoakan, ya Allah, binasakanlah hamba ini karena dia tidak berinfak di pagi hari. Nah, maka doa ini kemudian pada yaumil qiyamah juga akan dimintakan oleh malaikat kepada Allah Jalla wa'ala dalam bentuk ampunan kepada hamba-hambanya yang dikategorikan ahlun nar atau orang-orang yang berdosa. Jadi bentuk syafaatnya malaikat adalah memohonkan ampunan kepada Allah Ta'ala terhadap manusia-manusia yang berbuat mujrim. Dalilnya di dalam surah Asy-Syura ayat ke-5. Dalam surah Asy-Syura ayat ke-5. Ya. Surah Asy-Syura surah ke berapa? Asy-Syura, bukan Asy-Syu'ara. Ada Asy-Syu'ara, ada Asy-Syura. Surah ke-42 ya. Allah Ta'ala berfirman, takadus samawatu yatafattarna min fawqihinna wal malaikatu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yastaghfiruna liman fil ardi ala innallaha huwal ghafurur rahim. Hampir saja langit itu pecah dari sebelah atas karena kebesaran Rabb, dan malaikat-malaikat bertasbih serta memuji Rabbnya, ya, memuji Rabbnya dan memohonkan ampunan bagi orang-orang yang ada di bumi. Ingatlah bahwa sesungguhnya Allah dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, maka di sini perhatikan para jamaah sekalian, ada kalimat yusabbihuna bihamdi rabbim wa yastaghfiruna liman fil ard. Itu malaikat meminta ampun
memohonkan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala liman fil ardi, untuk manusia yang ada di muka bumi ini. Surah Asy-Syura ayat ke-5, ya. Surah ke-42. Nah, ini maka kalimat wa yastaghfiruna liman fil ardi, malaikat memohonkan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala liman fil ardi, siapa saja yang ada di muka bumi. Termasuk adalah orang-orang kafir, adalah mereka dimintakan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala ketika di yaumil qiyamah. Jadi ketika di padang mahsyar itu syafaat yang dimiliki atau yang diberikan Allah kepada Nabi kita Muhammad SAW itu berlaku umum. Syafaat itu akan Allah berikan melalui Nabi kita Muhammad SAW, berlaku umum kepada manusia dan jin, termasuk adalah manusia yang kafir pun, ya. Mereka bermohon kepada Nabi Nuh, mereka bermohon kepada Nabi Adam, mereka bermohon kepada Nabi Nuh dan seterusnya sampai Nabi Isa alaihissalam. Kemudian para nabi itu mengatakan semua urusan masing-masing. Maka mereka mendatangi Nabi kita Muhammad SAW dan kemudian minta kepada Nabi Muhammad untuk memberikan syafaat kepada mereka. Ini syafaat yang ada di Yaumul Mahsyar. Nah, nanti syafaat yang Nabi berikan lagi adalah kepada para penghuni Ahlun Nar yang kemudian diangkat dari Ahlun Nar itu menjadi Ahlul Jannah. Ya. Barakallahu fikum para jemaah sekalian, inilah syafaatul malaikah. Jadi syafaatnya malaikat adalah berupa permohonan ampunan kepada Allah untuk siapapun manusia yang ada di muka bumi, termasuk manusia dan jin, ya. Nomor yang ke-5. Alhamdulillah, berarti ngajinya nggak ngantuk, ya. Berarti ngajinya nggak ngantuk. Yang ketiga, syafaatus syuhada, syafaatnya orang-orang yang mati syahid. Orang-orang yang mati syahid akan bisa memberikan syafaat. Sekarang kita pertegas dulu, apa definisi asy-syuhada? Kita sering mendengar, oh, seorang itu syahid ketika meninggalnya tersenyum, ya. Yang dimaksud dengan kalimat syafaatus syuhada di sini adalah mereka yang berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala, mereka yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala memperjuangkan agamanya. Adapun asy-syahid yang dimasukkan sebagaimana dalam hadis Nabi bahwa orang yang tertimpa gempa atau orang yang tertimpa bangunan karena gempa, runtuhan dari akibat gempa, tenggelam, wanita yang saat melahirkan meninggal, kena sakit perut, ya, itu adalah syahid. Tetapi syahid yang dimaksud dalam hadis ini berbeda dengan syafaatus syuhada ini. Kalau syafaatus syuhada adalah mereka yang meninggal karena memperjuangkan agama Allah di medan perang, di medan jihad fisabilillah, ya. Itulah yang dimasukkan Nabi di dalam hadisnya yang sahih. Rasulullah SAW bersabda, asy-syahidu yashfa'u fi sab'ina min ahli baitihi. Asy-syahid yashfa'u, bahwa yang syahid, yang mati dalam berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala bisa memberikan syafaat kepada 70 keluarganya. Masya Allah. Oleh karenanya para sahabat dikala itu berlomba-lomba ingin mati di jalan Allah, ingin mati di medan jihad. Karena orang yang mati syahid itu bisa memberikan syafaat 70 keluarganya. Ya. Jadi kalau ibu punya putra putri
ya, berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, berperang melawan orang-orang kafir di medan perang, terus meninggal, sudah menjadi tabungan akan memberikan syafaat 70 keluarga yang ditinggalkan. Dikatakan oleh Imam Al-Munawi di dalam penjelasan hadis ini, innahu faddala al-ihsani lil aqaribi 'anil al-ajanib kama an ahla bait asy-syahid ya'ni usulahu wa furu'ahu wa zawjatihi wa ghairuhu min al-aqarib wa 'adad as-sab'in yumkinu alla yakunu maqsudan li dzati wa inna ma uridu minhu at-takfir. Menurut Imam An-Nawawi dalam hadis tersebut bahwa orang yang mati syahid itu adalah akan bisa memberikan syafaat kepada 70 keluarganya, bukan berarti membatasi, tapi menunjukkan begitu keutamaan yang Allah berikan yang sangat luar biasa. Jadi bisa lebih, bisa 100, 200 dan seterusnya. Siapa saja mereka itu, dari keluarga yang terdekatnya, istrinya, anak-anaknya, ibunya, ayahnya, sepupu adiknya, kakaknya, sepupunya, dan seterusnya, yang wilayah ahlul zaujati, ahlul baiti. Ya. Jadi lil aqarib anil ajanib, bukan orang yang asing, khusus yang orang mati syahid dia memberikan kepada keluarganya 70 keluarganya, masya Allah. Ya, itu yang keberapa? Ketiga. Yang keempat, syafa'atus salihin. Orang-orang yang salih akan bisa memberikan syafaat. Berdasarkan riwayat yang sahih, dalam sanadnya yang sahih dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, ayyu rabbana ibadun min ibadika kanu ma'ana fid dunya yusalluna salatana wa yuzakkuna zakatana wa yasumuna siyamana wa yahujjuna hajjana. Kelak orang-orang saleh itu akan mencari temannya yang ketika dia dalam beribadah bersama mereka di dunia, ketika sholat berjamaah, ketika mereka ngaji, ketika mereka menunaikan zakat, ketika mereka saum, ketika mereka haji dan umrah, termasuk ketika kita hari ini taklim, hari ini akan dipersaksikan dan akan menjadi saksi yaumil qiyamah bahwa hari ini si fulanah datang, si fulan datang di majelis ilmu. Tatkala nanti Allah takdirkan di antara kita ada yang tertinggal, tidak nampak di surganya Allah Ta'ala, maka teman kita yang hari ini bersama kita, dia akan mengatakan, ya Rabb, kemana si fulana ya Rabb? Dia dulu ngaji bersama saya, duduk di samping saya, bahkan dia selalu mengingatkan saya. Dulu saat umroh dia bareng bersama saya, ketika haji bersama saya, ketika wukuf di Arafah. Hari ini aku tidak melihat dia ya Allah. Aina ya Allah? Di mana? Kemudian Allah tampakkan saudaranya tersebut berada di tepi jurang neraka. Kemudian teman ini bermohon kepada Allah, ya Rabb, ampunilah dia ya Allah, masukkanlah dia bersama kami ya Allah, karena dulu dia sholat bersama kami, dia dulu membayar zakat, dia dulu juga ngaji bersama kami, dan seterusnya. Maka bersyukurlah kita ketika Allah mudahkan kita mencari teman-teman saleh. Dan sungguh merugi ketika kita hidup di dunia justru yang kita cari teman-teman yang saleh, yang akan membawa kita kepada tepi jurang neraka, wal iyadzubillah.
Maka Ustaz Adi Hidayat seringkali mengingatkan dalam kajiannya, kalau nanti di akhirat kelak tidak ada beliau, dia mengatakan, carilah saya. Maka saya pun demikian. Ketika kelak di yaumil kiamat tidak ada Nang Irfan Mufattan, carilah saya. Karena tidak ada yang tahu hari ini apakah penghujung kehidupan kita husnul khatimah atau su'ul khatimah. Para jemaah yang dirahmati Allah Ta'ala, maka syafaat orang-orang salih ini Allah akan berikan, Allah akan kehendaki, kan Allah beri izinnya untuk membantu meminta ampun saudaranya ketika dalam ketentuan Allah dimasuk dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam hadis tadi, dalam kelanjutannya, ketika sudah ditampakkan temannya yang ada di neraka itu, kemudian para orang saleh tadi memintakan ampunan, syafaat, mohonkan ampun kepada Allah Ta'ala, kepada saudaranya. Maka jika Allah berkehendak mengampuninya, kemudian fa'akhrujuhu, kemudian orang itu diangkat dari neraka dan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Tentunya teman yang saleh adalah teman yang sama-sama orang yang belajar, mengaji, orang-orang yang faham tentang ulumus syar'iyyah. Tentunya tidak akan mungkin teman saleh ini akan memberikan kepada temannya yang enggak pernah ngaji, yang enggak pernah faham tentang la ilaha illallah, yang tidak pernah belajar tentang tauhid. Ya. Artinya tidak semudah itu. Kriteria teman yang akan diberikan syafaat pun adalah mereka teman-teman yang memang adalah kalimat dalam hadis tadi, mereka yang haji bersama kami, yang umrah bersama kami, yang ngaji bersama kami, yang sholat bersama kami, bersama-sama dalam setiap kebaikan. Ya. Maka kemudian nanti di padang di neraka itu ada sungai yang bernama Nahrul Haya, sungai kehidupan. Mereka-mereka yang mendapatkan syafaat tadi dicelupkan di sungai itu, kemudian mereka keluar seperti kecambah, seperti toge yang baru muncul. Kalau ibu pernah menanam toge atau budidaya toge, itu ketika pertama kali muncul dia putih warnanya, betul Bu? Nah, seperti itulah nanti mereka setelah dicelupkan di Nahrul Haya itu, dia muncul dengan kondisi yang sudah putih bersih. Berarti mafhum mukhalafahnya, ketika di neraka warna kita warnanya apa? Gosong. Kalau kata orang Bugis apa? Lotong ya. Ya. Kalau kata orang Cianjur, hidung. Hitam kelam, tidak berbentuk. Kemudian Allah celupkan ke Nahrul Haya tadi, hiduplah kembali sebagaimana para penghuni surga yang lainnya. Pertanyaannya, kita mau pilih yang memberikan syafaat atau yang menerima syafaat? Yang memberi syafaat. Kalau yang menerima syafaat bisa jadi nyelup dulu di neraka kan? Oh, Ustaz, kan nanti ujung-ujungnya surga. Ya nggak apa-apa kalau mau ngetes. Ya, mau ngetes dulu di neraka, silahkan kalau mau nyoba. Ya. Dalam ayat yang lain Allah Ta'ala mengingatkan kita bagaimana panasnya neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala itu 1:1000 panasnya api yang ada dalam dunia dan neraka itu. Artinya satu, kalau dibuat skala neraka apinya dunia itu 1, apinya neraka itu 1000 panasnya. Maka termasuk syafaatnya Nabi kita Muhammad SAW untuk pamannya Abu Thalib, yang di penghujung hayatnya dia tetap kafir kepada Allah. Maka syafaatnya Nabi kepada pamannya Abu Thalib, meminta kepada Allah untuk diringankan siksaan nerakanya.
Dan siksanya neraka yang ditempatkan, atau neraka yang ditempati oleh pamannya Nabi kita Muhammad SAW, digambarkan dalam hadis yang sahih. Kata Nabi, kemudian pamannya itu disiksa di bawah api yang begitu panas. Saat api itu dinyalakan oleh Allah, mendidih ubun-ubunnya, bergejolak sebagaimana air panas. Itu kata Nabi siksa yang paling ringan. Wal'iyadzubillah. Ya. Para jemaah yang berbahagia, oleh karena itu kewajiban bagi kita untuk berusaha terus memperbaiki kualitas diri, keluarga dan seterusnya, termasuk teman kita. Kalau sudah terbiasa mengingatkan saudara-saudaranya, oh hari Sabtu ngaji loh, yuk kita ngaji, yuk datang lebih awal, yuk datang pas sabiqul khairat. Jangan ustadznya terus yang datang lebih awal, gitu kan? Ya. Jadi para jemaah sekalian, mengingatkan saudara kepada hal-hal yang baik itu bagian kepedulian kita tentang syafaat saudara kita itu, supaya benar-benar terwujud bahwa teman-teman kita yang saleh, yang kelak yang akan memberikan syafaat itu ketika di dunianya, untuk saling terus mengingatkan, saling mengingatkan satu sama lain. Baik, kemudian syafaat yang berikutnya siapa mereka? Syafaatus shighar fi walidihim. Syafaatnya anak-anak laki-laki yang meninggal untuk kedua orang tuanya. Nah, maka bersyukurlah kepada Allah kalau Allah takdirkan kita punya anak laki-laki belum baligh kemudian meninggal, maka itu sebagai tabungan di surga, karena itu akan memberikan syafaat kepada kedua orang tuanya. Nah, kita bahas di sini. Hadisnya atau dalilnya, ya. Dalil diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Ya. Rasulullah SAW bersabda, ayyumam ra'atin mata laha thalathatun minal walad. Perempuan mana saja yang kemudian dia punya 3 anak laki-laki dan anaknya kemudian meninggal sebelum dia baligh, ya, sebelum mukallaf. Mukallaf itu artinya yang sudah diwajibkan hukum atasnya. Berapa usianya? Ya, para ulama fuqaha menjelaskan kalau laki-laki itu usia yang sudah tamyiz, sudah bisa membedakan antara hak dan yang batil, yang salah, yang benar, yang sudah bisa mengerti tentang hukum. Usia relatif. Kalau di zaman hari ini anak laki-laki 10 tahun, 11 tahun sudah ada yang baligh dengan ditandai suaranya yang sudah membesar, mimpi basah, tumbuh bulu di kemaluannya. Ya. Jadi tidak mesti 15 tahun, bisa jadi ada yang 14, 13. Itu relatif tergantung pertumbuhannya. Nah, makanya kalau sebelum itu, entah yang dalam kandungan, entah yang baru lahir atau yang disusui, yang belum mukallaf, punya anak 3 laki-laki, maka ini berbahagialah. Jadi kalau ibu ditakdirkan punya anak laki-laki 3, semuanya laki-laki, jangan ngedumel. Kan ada nih, waduh, kalau saya nanti udah tua, kalau laki-laki semua, nanti siapa yang ngurus saya, kata ibunya. Justru bersyukur kepada Allah. Kata Nabi, ayyum ra'atin, wanita mana saja, ya, mata laha thalathatu minal walad, dia punya 3 orang anak dan kemudian meninggal anaknya ini, kanu hijaban minan nari, maka itu sebagai pelindung, penutup dari siksa neraka. Tentunya para sahabiyah saat mendengar hadis ini langsung terperanjat. Waduh,
Kok cuma 3? Lah kalau cuma 2, gimana ya Rasul? Langsung bertanya, qalat imra'ah wasnani, bagaimana kalau cuma 2? Saya anaknya cuma 2 ya Rasul, laki-laki semua. Kata Nabi mengatakan, qala wa isnani, begitu juga termasuk yang 2. Ya. Bagaimana kalau 1? Ya. Semuanya intinya, kalau dalam hitungan dalam keterangan hadis para ulama, kalau ada hitungan kayak seperti Asmaul Husna jumlahnya ada berapa? 99. Nah, terus tadi yang mati syahid memberikan 70 syafaat kepada 70 keluarganya. Kemudian ini adalah 3 anak atau 2. Lantas bagaimana kalau 1 atau lebih? Sama pada hakikatnya, kata para ulama, tetap anak laki-laki yang meninggal sebelum mukallaf itu menjadi hijaban minan nari. Dia sebagai pembatas, pelindung ya, dari siksa neraka. Para jemaah yang berbahagia, maka dikatakan para ulama menjelaskan dalam mensyarah hadis ini, anna hadhihi syafa'ah tashmilu atau tushmalul abd aidan wa tuhaqqiqu hadhihi syafa'ah inda mautil abna'il kibar aidan wa hum aula biha li anna al musibah bimaq'adihim akbar kama anna kull dzalika murahwinun bitatbiqil insanil ahkam syara'. Kata para ulama, maka termasuk di sini adalah memberikan syafaat kepada bukan hanya ibunya saja, tapi adalah ayahnya. Dan bukan berarti juga hanya anak kecil, tetapi bisa juga yang sudah mukallaf, asalkan dia tadi kaitannya dengan as-salihun. Dia sudah mukallaf tapi dia as-salihun. Apalagi nanti di nomor yang berikutnya adalah mereka para penghafal Quran, ya. Kalau ketika Allah takdirkan mengambil anak kita di dalam janin kita, atau ketika usia belum mukallaf tadi, dan dia bersabar kepada Allah, dia berdoa kepada Allah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma jurni fi musibati wa akhlif li khairan minha, maka sudah dipastikan Allah subhanahu wa ta'ala akan menjaga kita dari siksa neraka. Dan itu menjadikan syafaat bagi kedua orang tuanya, ya. Jadi kalau kita ngaji ngerti. Ini coba kalau tidak ngaji, banyak di antara kita seorang ibu yang ketika diambil anaknya yang betul-betul dicintainya, cucu yang dicintainya, baru umur 1 tahun 2 tahun lagi lucu-lucunya, kemudian Allah ambil, wah, meratapi sampai bajunya nggak boleh dikasih ke orang lain, dipeluk bajunya, diciumin gulingnya. Ada nggak yang begitu, Bu? Ada nggak? Ya, di sini nggak ada, insya Allah. Adanya di ujung sono, di ujung Marunda, ya. Tidak seperti itu. Justru bersyukur kepada Allah, punya tabungan. Bayangkan kalau ibu punya anak tadi 3, satu misalnya laki-laki, yang satu penghafal Quran, yang satu seorang mujahid berjuang di jalan Allah, yang satu masih kecil pun Allah ambil, sudah 3 ibu pahalanya, sudah 3 tabungannya di akhirat. Masya Allah, ya. Yuk, makanya yang baru 3 nambah lagi, yang baru 4 nambah lagi, ya Bu, ya. Siap nambah, Bu. Nah, tujuannya tadi untuk terus menabung pahala, ya. Baik. Kemudian yang terakhir, syafa'atul Quran. Orang-orang yang dekat dengan Al-Quran. Siapa mereka? Syafaat Quran itu para ulama menjelaskan liqari'ihi waliman amila bi fid dunya, yaitu mereka yang selalu membaca Al-Quran dan mengamalkan Al-Quran ketika di dunia. Nah, ini penting nih, Bu. Yang selalu membaca Quran dan selalu mengamalkan apa yang dibacanya. Maka para sahabat itu begitu antusias sekali membaca Al-Quran, sampai ada yang bisa menghatamkan di bulan Ramadan itu 1 malam menghatamkan Quran.
Utsman ibnu Affan radhiyallahu anhu, itu yang sangat masyhur dalam kitab Syiar A'lam An-Nubala. Beliau di setiap bulan Ramadannya bisa menghatamkan Al-Quran hanya 1 malam. Pertanyaan kita, bagaimana cara membacanya? Itulah karunia Allah berikan kepada orang yang dikehendakinya dari hamba-hambanya yang saleh. 1 Ramadan 1 malam 30 juz. Kita 30 juz berapa tahun? Bertahun-tahun karena nggak kelar-kelar. Kalau kita ingin mendapatkan syafaat dari Al-Quran, perbanyak membaca Al-Quranul Karim. Ya. Kemudian para ulama mengatakan, wa hunaka ba'du suwar allati dzakaraha an-nabiyyu alaihi salatu wassalam wallati tashfa'u liman yahfazu 'alaiha. Kemudian Rasulullah SAW menjelaskan lagi dalam hadisnya bahwa lebih khusus lagi Allah akan memberikan syafaat kepada para penghafal Quran. Ya. Termasuk orang-orang yang hafal surah Al-Mulk. Termasuk orang yang hafal surah Al-Mulk. Kita ini kadangkala hafal Al-Mulk juga kagak, baca surah Al-Mulk juga tidak. Maka mulai hari ini Bu, yuk fastabiqul khairat, berlomba-lomba untuk membaca, menghafalkan surah Al-Mulk. Yang sudah rutin membaca sebelum tidur surah Al-Mulk, ayo berlomba-lomba untuk bisa menghafalkan surah Al-Mulk. Karena di surah Al-Mulk ini termasuk adalah akan memberikan syafaat kepada kita. Jadi ada beberapa ayat yang Allah khususkan yang akan memberikan syafaat kepada kita di yaumil qiyamah. Apalagi kalau hafal 30 juz. Surah Al-Mulk saja bisa memberikan syafaat kepada kita. Hadis yang sahih Rasulullah bersabda, ya. Jadi kalau dalam hadisnya tentang keutamaan surah Al-Mulk tadi, bahwa Rasulullah bersabda, di dalam hadis yang sahih, faqara suratul mulk kulla lailatin tamna'u an sahibaha adzabil qabr. Setiap malam, siapapun kita yang setiap malam sebelum tidur membaca surah Al-Mulk, maka dipastikan orang yang membacanya akan dibebaskan dari azab kubur. Wa suratil Baqarah wa Ali Imran, dan juga orang yang selalu membaca surah Al-Baqarah dan Ali Imran, takunani kal ghamamatani tadlilani alladhi wasilu qira'atahuma, maka dia nanti akan seperti awan di yaumul mahsyar yang akan melindunginya sehingga dia tidak terjadi lagi kepanasan. Orang yang rutin membaca surah Al-Baqarah dan Ali Imran. Itu surah Al-Baqarah dan Ali Imran ayatnya panjang atau pendek, Bu? Panjang Ustaz. Aduh, gimana ini? Biasa surah Al-Ikhlas sama surah An-Nas. Biasakan membaca surah Al-Baqarah. Bahkan salah satu keutamanya lagi surah Al-Baqarah adalah, kata Nabi, siapa saja yang membiasakan membaca surah Al-Baqarah di rumah, maka akan Allah jauhkan dia dari gangguan syaitan, gangguan sihir, santet, dan seterusnya. Ya, surah Al-Baqarah lebih baik semuanya, sekalipun ada hadis lagi mengkhususkan di surah 2 ayat terakhir dan ayat kursi. Minimal itu ayat kursi dan 2 surah terakhir daripada surah Al-Baqarah itu. Ya, lillahi ma fis samawati dan seterusnya. Ya, intinya tadi dalam hadisnya 2 ayat terakhir dari amanah Rasul, ya, berarti amanah Rasul. Ya, di dalam tekstual hadisnya itu. Ala kulli hal, kalaupun kita baca semuanya, ahsan, lebih baik baca surah Al-Baqarah dari pertama sampai akhir. Ya. Wah, kapan tidurnya Ustaz? Baca surah Al-Mulk, baca surah Al-Baqarah.
Ya, kalau Al-Mulk tadi mau tidur, tapi Al-Baqarah bisa di hari yang lain. Syukur-syukur surah Al-Baqarah dari ayat 1 sampai ayat terakhir hafal. Hafal enggak surah Al-Baqarah, Bu? Hafal. Alif Lam Mim Allahu Akbar. Surah Al-Baqarah itu. Minimal tadi di penghujung akhir dari surah Al-Baqarah dan ayat kursi itu sudah hafal, ya. Jadi kalau anak kita tiba-tiba nangis di malam hari yang nggak jelas, nggak usah bingung, bacakan surah Al-Baqarah, surah ayat kursinya itu ya. Kemudian di 2 ayat terakhir, atau dari 3 juga boleh. Para ulama menjelaskan boleh dari 3 itu, ya. Baik, barakallahu fikum para jemaah sekalian. Kemudian dalam hadis yang lain Rasulullah bersabda, "Ta'allamul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi wa 'alaikum bizawahrain al-Baqarah wa Ali Imran fa innahuma ta'tiyani yaumil qiyamah ka'annahuma ghamamatan aw ka'annahuma ghayatani aw firqan min tayrin tuhajjani an ashabihima." Yang artinya kata Nabi, belajarlah Al-Quran karena sungguh kelak dia akan memberikan syafaat kepada orang yang membacanya. Jadi kalau ibu-ibu belajar halaqah Quran berapa kali sepekan? Sepekan sekali kan? Seharusnya terus belajar lagi, menghafal lagi, belajar menghafal lagi. Semakin banyak membaca, semakin banyak menghafal, syafaat Al-Quran akan memberikan keselamatan kepada kita. Karena Nabi SAW bersabda tadi dalam hadis yang sahih, fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabih. Kelak di yaumil qiyamah, Al-Quran yang kita baca akan memberikan syafaat kepada kita yang membacanya. Ibu punya anak tadi 3 laki-laki, yang satu penghafal Quran, yang satu mujahid, yang satu meninggal masih kecil. Ditambah ibunya juga hafal Al-Quran, atau minimal separohnya, atau minimal rutin sekali membaca Al-Qurannya setiap hari, setiap waktu, tidak ada waktu kecuali membaca Quran. Maka sungguh syafaat itu akan Allah berikan kepada kita bila kita benar-benar memahaminya. Kalau andai kata hadis ini redaksinya itu diganti, barang siapa yang membaca Al-Quran maka akan mendapatkan rumah senilai 2 miliar. Kira-kira ibu baca Quran berapa kali sehari? Wah, nggak ada waktu jeda, dikit baca Quran dapat harta 2 miliar. Pertanyaannya, karena ini urusan akhirat yang masih gaib, itulah bukti iman kita. Artinya kalau kita mempraktekkan hadis Nabi tadi dalam kehidupan kita sehari-hari, itu bukti konkret kita iman kepada Allah dan Rasulnya. Semakin kita lalai dari Quran, semakin bukti konkret bahwa kita imannya dipertanyakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, itulah para asyurutus syafa'ah, atau orang-orang yang asy-syafi'iyun, orang-orang yang memberikan syafaat. Ada berapa, Bu? Kita ulang. 1, yang pertama jelas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua siapa? Para malaikat. Kemudian yang ketiga, para syuhada. Yang keempat, salihin. Yang kelima, anak laki-laki yang meninggal ketika masih kecil. Yang terakhir, syafaat Al-Quran. Maka mari kuatkan iman kita untuk bisa minimal dari ini ada yang benar-benar terwujud dalam kehidupan kita. Syukur-syukur 7 itu ada dalam kehidupan kita, ya. Maka saya ingat sebuah nasihat para ulama, kalau punya anak cita-citanya cuma 2, Bu, jangan cita-cita yang lain. 1, jadikan anak itu menjadi ulama, menjadi faham terhadap agamanya. Atau kalau tidak, jadikan anak itu menjadi mujahid yang siap berjuang menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala, membela agamanya. Bukan anak-anak yang diciptakan, yang disiapkan untuk menjadi hamba-hamba perut, hamba-hamba dunia. Waliyadzubillah. Ya.
Itu cita-cita yang harus kita buat kepada anak-anak kita. Nah, kalau engkau tidak jadi ulama, kamu jadi mujahid. Orang yang begitu giat, gigih dalam memperjuangkan agama ini. Ya, sudah itu saja menghantarkan cita-cita yang baik dunia dan akhirat. Barakallahu fikum para jemaah sekalian. Mari kita lihat di buku kita di halaman 280 tadi macam-macam syafaat. Yang pertama syafaat yang paling agung yang diberikan kepada seluruh manusia yang saat merasakan susahnya di padang mahsyar, ya. Jadi syafaat yang Nabi berikan kepada seluruh manusia, baik mukmin atau kafir, ya. Di saat manusia kesulitan di padang mahsyar di kala itu. Kita sudah bahas bagaimana derita, bagaimana dahsyatnya kondisi manusia ketika di padang mahsyar. Kemudian yang kedua, syafaat untuk ahli surga agar mereka segera memasukinya. Dia ada ahli surga yang tertahan, Bu. Dia sudah masuk kategori ahlul jannah tapi tidak bisa masuk. Siapa mereka? Yang punya hutang, yang masih ketika berbuat di dunianya mendolimi saudaranya, belum terkisos, belum dibalas. Nah, ketika itu syafaat Allah melalui Nabi kita Muhammad SAW. Ya, bayangkan sudah jatahnya masuk surga tapi nggak bisa masuk. Sama halnya kita udah ada jatah nih dapat rumah harga 2 miliar tapi nggak bisa masuk rumah itu. Terkunci dengan kunci yang sangat kuat. Percuma kan? Nah, maka nanti ada hamba-hamba Allah yang seperti itu. Yang ketiga, syafaat untuk mereka yang amal baik dan buruknya seimbang agar dimasukkan ke dalam surga. Nanti pada Yaumil Mizan, kalau tidak salah sudah kita bahas, ada hamba Allah yang amalannya antara kebaikan dan keburukan itu sama. Maka dia berada di Al-A'raf, di tempat yang tinggi antara neraka dan surga. Dia menunggu keputusan Allah, apakah dia akan dicelupkan dulu ke surga, ke neraka, atau dia langsung masuk surga. Maka disitulah syafaatnya Nabi kita Muhammad SAW. Ya. Kemudian syafaat untuk mengangkat derajat beberapa golongan ahli surga melebihi yang semestinya. Nah, ini syafaat membaca Quran tadi, syafaatul Quran. Dalam hadis yang lain kata Nabi, bacalah Al-Quran ketika nanti di surga itu, ketika kita sudah masuk surga, kita dapatnya yang tingkat paling bawah. Maka kata surga mengatakan kepada orang yang membaca Quran, bacalah Al-Quran sesuai dengan apa kamu di dunia. Maka dia membaca Quran 200 ayat, dia naik lagi ke tingkat berikutnya. 300 ayat dia naik lagi ke berikutnya. 400 ayat dia naik lagi terus. Setiap dia kali membaca ayat dia terus naik. Bayangkan kalau 30 juz dibaca bisa masuk dalam kategori Jannatul Firdaus. Karena surga yang tertinggi adalah tempatnya para nabi dan para salihin, para syuhada as-siddiqin, para nabi, para rasul, yaitu di Jannatul Firdaus. Ya. Tapi kemudian ibu jangan berpikir, ya Ustaz, ya lantai 1 juga lumayan Ustaz, kalau surga mah adem lah, nggak kayak neraka gitu. Ya. Pinggirannya aja sudah lumayan. Tapi Allah tetap memberikan itu syafaat ketika ibu bisa membacanya lebih banyak lagi, terus dinaikkan terus sampai kepada tingkat yang tertinggi. Kemudian syafaat untuk mereka yang hendak dimasukkan ke neraka agar tidak jadi dimasukkan ke dalamnya. Nah, itu syafaatnya orang-orang saleh. Yang berikutnya syafaat untuk beberapa kaum agar dimasukkan ke dalam surga tanpa hisab. Juga ada syafaat yang bermohon kepada Allah kemudian tidak dihisab orang itu, langsung bighairi hisab. Yang ketujuh, syafaat untuk ahli tauhid, pelaku dosa-dosa besar yang telah dimasukkan ke dalam api neraka agar mereka dikeluarkan darinya. Sebagaimana hal itu secara jelas sebutkan dalam banyak hadis yang mutawatir, hadis yang sangat mutawatir, banyak diriwayatkan para ulama, ya. Syafaat ini bersifat umum, berulang kali diberikan oleh Rasulullah SAW, juga para malaikat, para nabi dan orang-orang mukmin sebagaimana dijelaskan oleh hadis-hadis syafaat tadi. Ini syafaatul salihin di sini termasuk, syafaatul Quran juga termasuk. Yang ke-8, syafaat Rasulullah SAW agar azab yang ditimpakan kepada paman beliau Abi Thalib diringankan. Imam Bukhari dan Imam Muslim melewatkan dengan sanad keduanya dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwa ketika nama paman Rasul Abu Thalib disebutkan di hadapan beliau, beliau bersabda, semua syafaatku kelak di hari kiamat bermanfaat baginya hingga ia ditempatkan di serambi neraka yang membuat otaknya mendidih. Tadi yang saya sampaikan.
Itu serambinya neraka, siksaannya aja otaknya bisa mendidih. Apalagi kalau di keraknya api neraka, wal iyadzubillah. Siapa mereka yang penghuni keraknya api neraka? Orang-orang munafikin. Ya. Barakallahu fikum. Sudah selesai kajian kita di bab iman kepada hari akhir. Insyaallah di Sabtu yang akan datang kita akan membahas tentang iman kepada qada dan qadar. Ini juga luar biasa, lebih menarik lagi. Kalau saya bertanya kepada ibu-ibu, Bu, kalau ada orang yang meninggal bunuh diri, itu atas kehendak siapa? Kehendak Allah. Orang dia ngambil tambang sendiri, minum baygon sendiri kok. Kehendak siapa? Kehendak sendiri ya. Nah, maka jawabannya tetap ngaji di sini terus, akan ketemu di Sabtu yang akan datang. Barakallahu fikum. Sebelum saya tutup, ada penawaran yang menarik untuk mewujudkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini kurang lebih 5 menit, saya meminta waktu. Masih bisa, Bu? Saya? Oke. Baik para jamaah sekalian, kalau kita bicara tadi tentang iman kepada hari akhir, bahwa setiap kebaikan-kebaikan yang kita lakukan Allah akan berikan balasannya, baik di dunia ataupun di akhirat. Tetapi memang secara umum di dunia itu tidak nampak yang gaib, di akhirat satu yang gaib. Ya. Tapi sungguh apa yang kita lakukan dalam setiap kebaikan itu pahala tanpa batas. Apa itu amalan yang pahalanya tanpa batas? Yang pertama kata Nabi, kalau orang itu meninggal terputus semua amalannya kecuali 3. Sedekah jariyah, ilmu yang diambil manfaatnya. Yang ketiga anak saleh yang selalu mendoakan orang tuanya. Nah, maka tadi punya 3 anak laki-laki ataupun perempuan, jadikan di antara 3 ini. Apakah dia menjadi seorang yang bisa bersedekah dengan ilmunya, atau dengan hartanya, atau dengan doanya, dia jadi menjadi anak yang saleh. Karena itu pahalanya akan mengalir terus kepada kita. Ya, ini 3 amalan. Sedekah jariyah seperti membangun masjid, menggali sumur, mencetak buku yang bermanfaat. Ya, atau ilmu yang bermanfaat yang mengajarkan kepada orang lain tentang kebaikan terus diamalkan. Ya, menulis buku dan seterusnya. Yang ketiga anak yang saleh. Hasil kerja keras orang tuanya mencetak, mengkader anak-anak yang saleh. Dan memang mencetak kader anak soleh itu nggak gampang, betul nggak Bu? Betul nggak Bu? Perlu biaya, perlu tenaga, perlu curahan waktu. Maka jangan pernah bermimpi Bu, ibu pengen jadi mencetak anak-anak yang soleh, tapi ibu hanya mengandalkan gurunya yang di sekolah. Ibunya nggak mau belajar, nggak mau ngaji, cukup kalau sudah ada guru ngajinya sudah. Nggak begitu. Orang tuanya harus ngerti agama, harus ngerti ilmunya, ya. Ada hadis lain, Rasulullah menjelaskan ada sekitar 7 amalan yang bisa kita lakukan setelah meninggal. Ya, maksudnya amalan yang akan mengalir setelah kita meninggal. Ilmu yang diajarkan, anak yang saleh yang ditinggalkan, mushaf Al-Quran yang diwariskan, masjid yang ia bangun, rumah bagi ibnu sabil, musafir. Jadi kalau ada orang yang nggak punya rumah, sementara dia orang yang saleh sekali, ibu bangunkan rumah untuk ibnu sabil, itu juga pahalanya mengalir. Kemudian sungai yang ia alirkan, ya. Atau misal di kampung, tidak ada sumur, tidak ada air bersih, ibu buat di sana, insya Allah itu pahalanya mengalir terus. Atau juga sedekah yang ia keluarkan dari harta ketika ia sehat dan hidup. Nah, sedekah serupiah pun Allah akan catat sebagai amal kebaikan. Dan keutamaannya lagi yang luar biasa, orang yang kita tahu bahwa pahalanya orang yang berjihad fisabilillah itu pahalanya sangat besar sekali. Puncaknya amalan soleh darwatus sanam adalah berjihad di jalan Allah. Nah, kalau ibu tidak bisa berjihad, ada tempat yang lain untuk bisa mendukung, untuk menggapai pahala itu. Apa itu? Menyiapkan bekal orang yang pergi untuk berjihad, itu adalah pahala yang besar. Termasuk menyantuni para istri yang ditinggalkan suaminya berjihad. Jadi termasuk yang menyiapkan makanan, ya. Termasuk adalah ketika ada satunya saudara kita yang anaknya
suaminya berangkat nuntut ilmu, dia nggak punya penghasilan, maka kita membantunya. Ya, itu adalah pahala yang sangat luar biasa. Nah, perhatikan Bu, perhatikan sebentar. Allah Ta'ala berfirman, Qul inna rabbi yabsutu rizqa liman yasha min ibadihi wa yaqdiru lah wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuhu wa huwa khairur raziqin. Dan barang apa saja yang kamu nafkahkan, maka Allah akan menggantinya dan dialah pemberi rezeki yang sebaik-baiknya. Ibu yakin gak dengan ayat ini? Setiap apa saja yang dinafkahkan, diinfakkan di jalan Allah, Allah pasti menggantinya. Ibu yakin? Betul? Nah, sekarang tawarannya adalah ini. Apa ini, Bu? Ya. Untuk apa Ustaz laptop? Di Masjid Al-Ikhlas punya laptop sudah hampir usianya 10 tahun. Qadarullah ada asbab terbakar sampai jebol motherboardnya. Nggak bisa diservis. Diganti motherboardnya itu hanya 1,8, 1.800.000. Daripada ganti 1,8 mendingan ganti yang baru kan? Karena harganya sudah tinggi. Maka ini amal jariyah. Berapapun yang kita berikan itu adalah pahala untuk membantu proses pelayanan kepada umat melalui komputer ini. Untuk apa fungsinya? Laporan zakat, laporan infak setiap bulan. Kemudian untuk memprint kajian-kajian ustadz dan lain sebagainya. Kalau ibu hanya bisa memberikan 3.300.000, itu bisa saya ustadz satu orang siap. Sekarang saya tawarkan kepada ibu, 3.300.000 ini siap nggak semua di sini? Siap? Ya. Kalau siap, Masjid Al-Ikhlas sudah punya rekeningnya. Rekening Masjid Al-Ikhlas Bank Muamalat. Nomor rekeningnya berapa nanti saya share di grup. Silahkan yang mau infak untuk kebutuhan ini. Itu satu. Kita mau belinya PC, bukan laptop, karena laptop mahal. Laptop di atas 5 juta kalau yang baru. Kalau yang PC itu komputer yang di di meja ya. Itu harganya 3.300.000, ini yang speknya yang paling standar. Ya. Semoga nanti ya bisa terkumpul dengan, tentunya Allah akan menggantikannya dengan yang lebih baik. Yang kedua ibu sekalian, Masjid Al-Ikhlas ini akan mempunyai seorang imam rawatib, imam masjid yang hafalannya 30 juz, suaranya merdu, dan juga akan menjadi sholat imam tarawih. Kita sudah menyiapkan kamar di atas. Seperti apa kamarnya? Kita lihat yang berikut ini. Ini kamar yang di atas untuk imam rawatib kita, ya. Jadi di kamar ini nanti imam akan tinggal di atas imam masjid kita. Di sana sudah ada ranjang, sudah ada kasurnya, sudah ada bantalnya, sudah ada AC-nya. Yang masih kurang itu adalah lemari pakaian. Ya, ini karpetnya sudah kita siapkan di kamar itu, ya. Nah, masih kosong kan ya Bu? Betul nggak Bu? Masih kosong, masih kurang apa itu? Meja untuk dia kalau lagi baca Quran atau dia lagi ngetik-ngetik, meja, lemari dan kursi itu kisaran 2,5 juta. Jadi silakan ibu nanti kalau ibu membantu yang laptop tadi dikasih keterangan, ini untuk membeli komputer, ini untuk imam masjid, ruang imam masjid. Jadi supaya kami menyalurkan sesuai akadnya, agar di hadapan Allah pertanggungjawabkan sesuai akad. Ya, karena nanti akadnya itu menjadi pengikat bukti kita amanat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nanti di rekening itu kalau ibu transfer kasih keterangan. Kan kalau transfer ada keterangannya. 100.000 untuk ruang imam masjid.
Berarti 100.000 itu kami akan belikan untuk kebutuhan ini, meja, lemari, kursi dan seterusnya. Ya? Ya, sementara nanti kita akan buatkan kode juga. Cuma untuk mempermudah lagi seperti itu. Karena bendahara belum terlalu gaptek, masih gaptek, ya. Jadi belum ngerti kalau cara buat kodenya. Gitu ya? Yakin Ibu ya? Yakin? Ya. Maka insya Allah Allah akan menggantikan seberapapun yang Ibu infakkan untuk dua kepentingan tadi, Allah akan menggantikannya berkali lipat. Ya. Itulah yang sebagaimana bukti iman kita kepada hari akhir. Demikian dari saya, mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan, yang benar hanya dari Allah, yang salah dari saya pribadi. Kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Wa akhir da'wana walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.